Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairul mubtadi amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang terdahulu, yang maha awal dan yang maha akhir, yang kekal dan tidak pernah berubah. Salawat serta salam selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia yang mengesahkan Tuhan, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti jalan agamanya dengan benar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu pekerjaan yang apabila aku mengerjakannya, maka Allah dan manusia akan mencintaiku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah atau Broni dalam kitab Mu'jamul Kabir. Para ahli sufi memahami zuhud sebagai sikap hati. Mereka tidak meninggalkan harta secara keseluruhan, akan tetapi menyamakan ada atau tidak adanya harta. Jika mereka memiliki harta, mereka tidak mengeluh, dan jika mereka tidak memilikinya, mereka tidak mengeluh. Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik dalam hal zuhud. Beliau juga makan daging, makan roti, dan minum madu. Beliau juga mencintai wanita, wangi-wangian, dan pakaian yang bagus. Maka zuhud adalah mengambil hal yang baik dan yang halal, tanpa rasa sombong dan sikap berlebih-lebihan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu, dan pahala musibah yang menimpamu membuatmu lebih suka seandainya ia terus menimpamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Zuhud merupakan makom tertinggi karena menyebabkan kecintaan Allah terhadap hambanya. Oleh karena itu Al-Quran dan hadis menganjurkannya, para sahabat mengamalkannya, dan para ulama menunjukkan kemuliaannya. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih pernah berkata, "Hendaknya kamu bersikap zuhud, karena zuhud bagi yang mengamalkannya lebih baik daripada perhiasan yang dipakai oleh seorang yang rupawan." Cara mengamalkan sifat zuhud diantaranya, yang pertama, sadar akan hakikat dunia, menyadari dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita huni saat ini hanyalah bayangan semu yang akan segera pergi, dan orang yang meninggalkannya akan pergi ke alam baka. Pada saat itu manusia akan melihat hasil daripada perbuatannya, dan setiap kenikmatan duniawi yang pernah ia rasakan akan dimintakan pertanggungjawaban. Kedua, yakin akan negeri akhirat, meyakini dengan sepenuh hati bahwa negeri akhirat adalah tempat abadi yang lebih agung dan akhir yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakanmu tentang Allah. Quran surat Al-Fatir ayat 5. Ketiga, memperkuat keimanan terhadap qada dan qadar, sehingga betul-betul memahami bahwa zuhud bukanlah penghalang rezeki yang telah Allah tetapkan. Kuatkan keyakinan bahwa setiap yang berjalan di atas muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidaklah satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata. Quran surat Hud ayat 6. Keempat, mengamalkan sikap zuhud secara bertahap. Ibnu Ajibah rahmatullahi alaih pernah berkata dalam kitab Mi'rajut Tasawuf ila Haqaiqut Tasawuf, zuhud adalah kosongnya hati daripada ketergantungan kepada selain Allah. Kemudian ia melanjutkan, zuhud orang awam adalah meninggalkan apa-apa yang lebih daripada kebutuhannya. Zuhud orang khawas adalah meninggalkan apa-apa yang dapat menyibukkan diri daripada mendekat kepada Allah. Zuhud orang khawas adalah
menjauhi semua pandangan kepada selain Allah di setiap waktu dan keadaan. Zuhud merupakan sebab sampainya hati kepada Allah, karena hati tidak akan sampai kepada Allah apabila masih bergantung kepada selain Allah. Kelima, mengingat perkataan ahli hikmah tentang sifat zuhud. Di antaranya yang paling menyentuh adalah orang yang mengejar dunia pasti tidak akan dapat, sekalipun dapat pasti tidak akan banyak, sekalipun banyak pasti tidak akan puas, dan sekalipun puas pasti tidak akan nambah. Sedangkan jika orang mengejar akhirat, sudah pasti akan dapat, sudah pasti akan banyak, sudah pasti akan puas, dan sudah pasti akan kekal abadi selama-lamanya. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan bersikap zuhud, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan hati yang ikhlas dan penuh harap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah berlebih-lebihan ketika berbuka puasa dan makan sahur, karena akan menyebabkan kerasnya hati dan malas untuk beraktivitas. Tetaplah beristiqomah dari awal puasa hingga akhir puasa. Jangan putus di tengah-tengah, jangan kendorkan ibadah, agar kelak kita bisa husnul khotimah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aswabu minallah wa khotau fa min nafsi. Wallahu wali taufiq ila fahmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.